Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngomongin satu komik lokal lagi. Satu komik lokal yang baru aja rilis tanggal 22 Mei kemarin kalau nggak salah resminya, yaitu komik H2O Reborn versi Omnibus karya Mas Weta Kartika. Kalau kalian ngikutin perkomikan lokal gitu ya, mungkin nama Sweta Kartika bukan nama yang asing buat kalian. Kayaknya kita nggak bisa ngomongin komik lokal, khususnya di era sekarang gitu ya, tanpa nyebutin nama Sweta Kartika. Yes, namanya emang sebesar itu dan karya-karyanya juga banyak. Di antaranya mungkin ada Grey Enjingga, kemudian yang lagi terkenal banget di webtoon sekarang yaitu Kemala. Kemudian kalau di skema indie mungkin kalian tahu Pusaka Dewa, dan tentunya judul satu ini, H2O Reborn. Judul yang nggak boleh ketinggalan kalau kita lagi ngebahas Mas Sweta Kartika. Buat teman-teman yang nggak baca komik, mungkin kalian lebih kenal Mas Sweta dari karya-karya novelnya. Di antaranya ada Journal of Terror, ada 2 volume kalau nggak salah, 2 buku, kemudian ada Lewat Tengah Malam. Tapi nama Sweta Kartika mungkin memang lebih terkenal di dunia perkomikan. Komik H2O Reborn versi Omnibus ini merupakan besutan dari kolam komik dan koloni. Dan ya, karena gue nyebutin kalau ini adalah versi Omnibus, berarti komik ini sudah pernah terbit sebelumnya. Kita mundur dulu kali ya, kita mundur ke H2O dulu sebelum H2O Reborn. Gue gak bisa cerita banyak soal komik H2O karena gue juga gak baca. Yang jelas dari sepengetahuan gue, dari riset yang gue kumpulin, komik H2O merupakan komik lokal dengan tema yang sama, yaitu mengangkat tema pewayangan Hanoman yang sebenarnya udah terbit lama gitu, di bawah naungan Bentang kalau nggak salah. Dan chapternya pun udah jauh. Dan setahu gue timnya H2O yang dulu tuh tambal sulam gitu, tim yang ngerjain komiknya. Dan sampai akhirnya kesempatan itu jatuh kepada Mas Sweta Kartika. Tapi Mas Sweta nggak sanggup gitu kalau harus meneruskan H2O yang lama. Dan dia memberikan satu inisiatif baru untuk melanjutkan cerita H2O, lebih ke membuat cerita baru atau retelling cerita H2O lama versi dia yang berlatarkan semesta yang sama dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun setelah cerita pertamanya terjadi gitu. Dan lahirlah H2O Reborn. Komik H2O yang lama terbit di naungan yang sama, yaitu Koloni dan Kolam Komik. Dia terbit dalam 3 volume, tamat. Ini yang beda dari komik lokal pada umumnya. Dia tamat. Dan gue suka banget sama cover yang lama karena dia nyambung gitu dan kayak evolusi pertumbuhan. Itu gue suka banget sih. Dan sebenarnya di versi komik yang lama, di versi yang 3 volume tadi, kita juga akan dapat CD yang berisikan scoring yang mengiringi cerita H2O Reborn ini sendiri gitu. Ada musik yang mengiringi ceritanya. Namun sayangnya di versi Omnibus ini kita nggak dapat CD-nya tadi. Katanya sih akan diusahakan agar scoring tadi bisa kita dengarkan di platform yang umum gitu, mungkin Spotify, tapi gue nggak tahu sih apakah sudah atau belum. Dan karena gue punya versi lamanya walaupun di rumah, jadi gue nggak terlalu memburu mereka gitu buat ngerilis scoringnya tadi, karena ya sekali lagi gue udah punya versi fisiknya di rumah. Nah, bertahun-tahun kemudian di tahun 2024 ini akhirnya komik H2O Reborn rilis ulang dengan versi Omnibus, yaitu 3 volume dijadikan satu plus ditambah dengan 60 atau 90 halaman plus gitu, halaman tambahan yang tentunya nggak akan kalian temukan di versi H2O Reborn sebelumnya. Dan ya, karena versi yang lama udah susah banget gitu ya buat ditemuin, bahkan mungkin udah nggak bisa buat kalian temuin. Jadi kalian bisa langsung beli aja versi Omnibusnya satu ini. Nah, kita udah ngebahas background H2O ini sendiri. Sekarang apa sih cerita dari komik H2O Reborn? Komik H2O Reborn merupakan retelling dari kisah Ramayana yang kemudian genre-nya dirubah menjadi sci-fi. Nah, apakah proses retelling ceritanya 100% sama dengan kisah Ramayana? Jawabannya adalah enggak. Karena cukup fair menurut gue buat bilang kalau hanya core utama ceritanya aja yang diambil.
yaitu penculikan tokoh Sinta, sedangkan selebihnya merupakan karya dari imajinasi Mas Weta Kartika sendiri. Nama-nama karakternya pun ada yang dirubah walaupun relatif masih familiar dengan kisah Ramayananya. So ya, selebihnya beda. Bahkan hubungan dan status dari karakternya pun banyak yang dirubah di sini. Contohnya yang paling gamblang mungkin karakter Rama dan Sinta, di mana di kisah Ramayana mereka dikisahkan sebagai sepasang suami istri, sepasang kekasih lah. Tapi di sini di cerita H2O Reborn hubungan tersebut dirubah menjadi hubungan ayah dan anak. So ya, walaupun cerita H2O Reborn 1 ini merupakan retelling dari kisah Ramayana, kalian akan tetap menemukan banyak hal baru di cerita satu ini. Untuk ceritanya sendiri seperti apa, mungkin biar nggak spoiler, gue akan baca sinopsis singkat di belakang bukunya kali ya. Oke, Profesor Rama menciptakan sebuah prototipe robot kecil bernama Hans untuk menjaga putrinya yang tunanetra, Sita. Dalam upaya mengekalkan diri itu, Hans tanpa sengaja berhasil melampaui batas protokol kecerdasan buatan sebagai robot saat Sita menantangnya untuk menciptakan musik. Namun tanpa mereka sadari, momen bersejarah itu telah membangkitkan rasa iri dalam diri sesosok robot lain yang mengawasi dari balik kegelapan. So ya, itu tadi sinopsis singkatnya. Udah kelihatan ya sci-fi-nya gimana. Dan udah dijelasin juga kalau hubungan antara Rama dan Sinta atau Rama dan Sita dalam cerita ini itu dirubah dari yang awalnya kekasih jadi hubungan ayah dan anak. Ini di covernya, ini karakter Sita, dan karakter Hans tadi merupakan karakter Hanuman yang ada di tengah ini. Dia sosok robot atau dalam cerita ini disebut Garda. Ya, Garda yang menjaga Sita tadi. Kemudian yang di atas ini, paling atas, dia adalah karakter Raf, yang merupakan interpretasi baru dari karakter Rahwana dalam cerita Ramayana. Dan gue mau jelasin judul bukunya ini sedikit. H2O Reborn, H2O ini merupakan singkatan dari Hanuman 2.0. Jadi kayaknya fair kalau gue nyebut bahwa tokoh utama di cerita ini merupakan Hanuman. Walaupun sebenarnya agak susah sih menebak siapa tokoh utama dalam cerita ini, karena memang porsinya rata semua. Dan semua karakternya punya porsi yang lumayan besar, yang cukup impactful dalam ceritanya. Tapi ya kayaknya fair kalau gue nyebut bahwa Hanuman merupakan tokoh utama dalam cerita satu ini. Raf atau Rahwana dalam cerita ini merupakan satu entitas kesadaran yang diprogram untuk menjaga semua garda berbasis AI di semesta H2O ini agar aman dari proses peretasan. Bisa dibilang bahwa Raf merupakan pelindung dari semesta H2O ini pada awalnya. Sampai suatu ketika Profesor Rama menciptakan satu robot dengan sistem trivial bridging yang mana dapat memungkinkan sebuah robot untuk berimprovisasi lah, untuk berpikir di luar program dan punya pemikirannya sendiri. Yang mana program tersebut akan diaplikasikan untuk robot medis gitu ya, untuk menggantikan fungsi dokter. Dan masalahnya di sini adalah program tadi merupakan program yang ilegal dalam undang-undang robotika di semesta H2O ini. Nah, walaupun presentasi Profesor Rama tadi ditolak gitu ya, tapi di sisi lain Profesor Laksmana yang merupakan pencipta dari Raf tadi tertarik gitu dengan apa yang diusulkan oleh Profesor Rama. Dan apabila hal tersebut dilakukan dengan benar, mungkin ya akan membuahkan satu hasil yang baik. Nah, fast forward, akhirnya program tadi diuji cobakan ke dalam robot perawat pendamping orang-orang disabilitas. Lebih tepatnya diuji cobakan kepada robot untuk mengasuh anaknya Profesor Rama sendiri, yaitu Sita. Nah, gue cepetin ya, karakter Sita yang gak suka sama Garda atau robot ini menantang Hans tadi untuk menciptakan atau melanjutkan musik yang dia ciptakan. Dan di luar prediksi, ternyata si Hans bisa melanjutkan musik yang dibuat oleh Sita tadi. Dia sudah melewati batas protokol. Nah, masalahnya di sini adalah si Raf tadi atau Rahwana yang merupakan kesadaran buatan yang memiliki program imitasi emosi
iri dengan program yang Hans miliki, yaitu program yang bisa membuatnya melewati batas protokol. Nah, dari sana barulah unsur penculikan karakter Sinta dari kisah Ramayana dimulai dan ceritanya berangkat dari sana. Kelanjutannya gimana dan konfliknya nanti seperti apa, kalian bisa baca sendiri komik satu ini. Yang jelas gue bisa menjanjikan ke kalian satu kisah yang seru, satu kisah yang epic gitu ya, skalanya besar, dan satu kisah yang cukup emosional. Sekali lagi, kalian bisa baca sendiri bukunya untuk membuktikan hal tadi. Judul H2O Reborn 1 ini merupakan satu judul yang selalu gue rekomendasikan ke teman-teman gue yang emang suka sama komik dan tertarik gitu buat nyoba komik lokal. Nah, kenapa tuh? Yang pertama jelas karena ceritanya tamat. Dari dulu kekurangannya komik lokal adalah gak lanjut, yang mana gue paham banget sih, tapi ya sebagai orang yang suka dengan komik lokal dan ingin gitu untuk menyebarkan komik lokal satu ini kepada teman pembaca lainnya, tentunya susah buat gue buat ngasih rekomendasi judul yang gak lanjut. Nah, untungnya komik satu ini tamat. Dan gak cuma tamat aja, tapi tamat dengan memuaskan lah. Karena menurut gue dia sukses buat retelling kisah Ramayana tadi dengan rapih, dengan seru, dengan struktur yang baru dan fresh, yang mana membuat gue yang udah bosen gitu ya dengan cerita retelling pewayangan. Karena dulu waktu kecil gue sempat suka banget gitu sama cerita pewayangan, tapi somehow ada masa dimana gue udah ngerasa cukup gitu dengan cerita pewayangan ini, dan gue sebenarnya juga kurang suka dengan retelling cerita pewayangan yang menggunakan aksen robot gitu. Tapi komik H2O Reborn ini beda, dia berhasil buat ngambil lagi minat gue dan ya dengan mudah bisa gue sebarin, bisa gue rekomendasiin ke teman-teman pembaca yang lain. Mungkin karena emang proses retellingnya nggak bener-bener jiplak cerita aslinya gitu ya, makanya gue masih banyak menemukan hal-hal baru di komik ini. Dan mungkin itu juga yang bikin gue suka sama komik satu ini, walaupun gue udah sempat bosan sama cerita pewayangan tadi. Nah, apalagi sih yang gue suka dari cerita satu ini selain proses retellingnya yang baru, yang fresh, kemudian rapi sisi penceritaannya, skalanya besar dan cukup emosional juga. Well, selain poin-poin tadi, yang gue suka dari komik H2O Reborn ini adalah perubahan hubungan di antara beberapa karakter di dalamnya. Seperti yang gue mention tadi, karakter Rama Sinta di sini dirubah menjadi ayah dan anak, dan alasan kenapa hubungan tersebut diganti oleh Mas Weta Kartika itu gue suka banget. Dia kayak breakdown gitu cerita Ramayana ini apa, dan dia sampai ke satu kata khusus yaitu relationship. Dan ya, bahwa cerita Ramayana ini memang berat di poin relationship tadi. Kemudian dari situ dia breakdown lagi. Dia ngomong kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar unconditional adalah hubungan ayah dan anak. Dan itu jenius banget sih menurut gue. Dan jadi satu poin yang gue benar-benar suka gitu dari judul satu ini. Benar-benar jenius deh gue. Gue bingung kenapa bisa gitu orang mikir sampai kayak gitu. Yang mana jadi bumbu baru yang memperkuat cerita retelling Ramayana ini. Oh ya, gue juga suka sama unsur gue nyebutnya tuh paradoks penciptaan gitu, dimana di dalam cerita ini mengangkat bahwa Tuhan menciptakan manusia menciptakan robot, kemudian robot tadi tidak patuh, dan kemudian manusia dalam cerita ini marah terhadap robot tadi karena tidak patuh. Kemudian si robot menguliahi manusia tentang Tuhan dan bagaimana manusia juga ingkar terhadap protokol yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sebagaimana robot di sini lalai terhadap protokol itu tadi. Itu satu konsep yang selalu gue suka gitu setiap gue menemukannya di setiap cerita yang gue konsumsi. Mungkin konsep seperti itu banyak kalian temukan di cerita sci-fi. Tapi kalau kalian notice sebenarnya di film Jurassic Park juga sempat dibahas, dimention gitu sebentar. Dan ya, mungkin kalau di cerita H2O Reborn ini teori penciptaannya tadi lebih ke Tuhan, manusia, dan robot.
So ya, gue suka banget sama dialog-dialog teologi yang dituturkan oleh Raf di sini, oleh Rahwana. Dan gue yakin kalian juga akan suka. Dan walaupun cerita satu ini merupakan cerita sci-fi yang biasanya memang bakal jatuh berat di actionnya, tapi menurut gue komik H2O Reborn ini lebih bergenre seinen gitu ya, atau diperuntukkan untuk pembaca yang lebih dewasa, karena ya sekali lagi ada tema-tema seperti teologi tadi yang kayaknya nggak bakal atau kurang bisa dipahami oleh pembaca yang lebih muda lah. Kemudian gue juga suka sama poin representasi dari karakter-karakter disabilitas dalam ceritanya. Itu gue suka banget. Gak cuma sampai di disabilitasnya saja ya, tapi gue juga suka setiap karakter dalam semesta H2O Reborn ini kehilangan sesuatu gitu. Semua karakter punya kekurangannya, namun tetap memberikan impact yang besar dan berkontribusi banyak dalam ceritanya. Kelebihan atau poin plus lain dari buku ini adalah dari sisi cetaknya. Ini oke banget, seriusan oke banget. Karena dia sangat nyaman gitu buat dibaca, bahkan dibuka sampai seperti ini. Spine-nya nggak crack, bahkan nggak bending. Berbeda dengan novel-novel tebel gue sebelumnya yang udah pernah gue baca. Gue tipe-tipe pembaca yang emang nggak akan merusak buku gue sih. Gue nggak pernah sampai cracking spine buku gue. Tapi kalau gue baca novel yang lumayan tebel, memang biasanya akan sedikit bending gitu bagian spine-nya. Nah, ini tuh nggak. Dia masih lurus, masih tetap oke, jadi kualitas cetaknya oke banget sih. Itu poin plus banget. Gue perlu nyebutin poin plus soal gambarnya nggak sih? Kayaknya nggak usah kan. Karena ya secara ini karya dari Mas Sweta Kartika yang ya udah dari sisi art kayaknya udah nggak perlu diperdebatin lagi gitu. Gambarnya keren, posenya dinamis, dan ya bagus deh. Mau ditambahin apa lagi? Tapi satu hal yang paling gue suka dari cerita H2O ini adalah satu tokoh di dalamnya, yaitu Rajit. Nah, gimana gue ngomonginnya ya? Rajit ini merupakan satu tokoh yang punk, dia anak punk, yang mungkin emang jauh banget gitu ya dari kisah Ramayana, punk dan Ramayana. Dan Mas Sweta pernah ngomong kalau tokoh Rajit ini bakal dia buat dengan tidak mematuhi standar karakter yang bisa menggait hati pembaca gitu ya. Dia nggak good looking, dia ya banyak kekurangannya lah intinya. Tapi Mas Sweta berjanji bahwa kita sebagai pembaca akan bisa dibuat emotionally attached kali ya sama karakter Rajit satu ini. Gue nggak akan bilang itu tentang apa, tapi kalau kalian baca bukunya kalian pasti tahu. Dan ya, menurut gue hal tersebut berhasil banget, sangat berhasil. Gue sangat dibuat invest sama karakter Rajit ini yang sekali lagi tampangnya tuh amburadul banget. Tapi ini satu karakter yang selalu gue tunggu kontribusinya dalam cerita. So ya, itu well done banget karakter Rajit. Raf juga sih, gue suka banget sama karakter Raf atau Rahwana. Karena somehow dari kecil gue emang lebih suka sama cerita yang menggali lebih dalam gitu soal perspektif Rahwana. Tapi walaupun karakter Rahwana di sini juga gue sangat suka, sangat well done juga, tapi karakter Rajit tetap yang steal the show gitu. So ya, itu tadi beberapa poin plus dari komik H2O ini, yang mana masih banyak lagi sebenarnya, cuma mungkin itu yang personally gue suka gitu. Nah, walaupun banyak banget poin plusnya di sini, kayaknya nggak adil kalau gue nggak nyebutin juga apa saja kekurangan yang gue temukan dalam komik H2O Reborn ini. Yang pertama adalah harga. Ini jadi poin yang bisa jadi penghambat buat nyebarin komik ini ke kalian. Versi Omnibus H2O Reborn ini dibanderol dengan harga 240.000. Pricey, ya lumayan pricey, memang pricey. Tapi menurut gue sebanding dengan kualitas dari cetakan komik satu ini. Dan tebel juga dia, jadi puas banget bacanya. Ditambah ada beberapa halaman tambahan yang gak akan kalian dapetin dari versi volumenya yang dulu. Kayak Into the Universe of H2O, penjelasannya, kemudian ada cerita tambahannya juga. Ada snippet juga dari teater H2O Reborn.
ada halaman berwarnanya dari cover H2O yang dulu. So ya, untuk harga segitu emang sudah cukup baik, sudah sangat baik untuk edisi kolektor. Dan karena versi lamanya nggak bisa ditemuin juga, jadi mau nggak mau ya kita harus beli versi yang satu ini. Karena nggak rugi juga gitu. Ini kan 3 volume jadi satu kan. Dan banyak tambahannya juga, jadi worth it lah. Kemudian kekurangan lain, ini sih yang paling gue sesalkan, yaitu typo. Gue menemukan banyak sekali typo dan gue nggak inget apakah pernah ngalamin baca typo yang banyak di versi volumenya dulu. Tapi di sini gue menemukan cukup banyak. Dia akan diperbaiki, tenang aja, di cetakan selanjutnya. Jadi mungkin kalau mau mikir positif gitu ya kenang-kenangan cetakan pertama lah, bisa jadi bukti gitu. Tapi ya editor juga manusia kan. So ya, itu tadi untuk H2O Reborn. Gue sangat merekomendasikan ini kepada kalian. Nggak cuma yang baca komik aja, tapi buat kalian yang baca novel juga. Dan buat yang udah punya komik H2O Reborn yang dulu, gue juga tetap akan merekomendasikan versi omnibusnya ke kalian. Terima kasih buat Mas Sweta Kartika buat karyanya. Terima kasih buat Koloni dan tim kolam komik di dalamnya. Gue bacain deh. Story and Art, Sweta Kartika. Tone Assistant, Aloysius Alfa. Kemudian Kalris ada Dedi Kurniawan. Eksekutif Produser ada Panji Pragiwaksono. Yes, Panji juga punya andil besar di judul H2O ini. Kemudian Editor-in-Chief ada Mas Sani Budi. Editor dan Writer Assistant ada Mas Jaka Adi. Desainer dan Webmaster ada Bisri Mustafa. Merch Designer ada Hendranto Pratama Putra. Terima kasih buat semua tim yang terlibat. Ini oke banget, gue suka banget. Akan tetap jadi salah satu judul komik Indonesia yang akan gue rekomendasikan setiap kali ada yang tertarik buat baca komik lokal. So seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.